Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan saat dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID. Keistimewaan lainnya adalah keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 24 September 2021 dengan tema Bukan PON Biasa bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk menyatakan opini Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Masih sehat. Masih sehat. Masih tetap pakai masker, masih tetap prokes. Betul. Karena COVID masih ada. Masih ada. Baik, kita akan bicara itu karena ini juga hebatnya PON kali ini di tengah-tengah COVID kita tetap menyelenggarakan. Sebelum kita bahas itu pemirsa dan Bang Don, kita lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Indonesia atau Republik Indonesia soroti kesehatan dunia. Ya. Ini siapa yang menyatakan ya, Bang? Ya, ini Presiden Jokowi ketika berpidato pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-76 kemarin, Leo. Dan saya kira peringatannya bagus karena ini soal kesehatan global dan ada ketidakadilan di situ, ada politisasi dan ada diskriminasi soal vaksin. Jadi angka-angkanya memperlihatkan Amerika dan negara-negara maju sudah vaksin 70-an% lebih. Sementara di ASEAN menurut data yang diungkapkan oleh Presiden adalah baru 17,60%. Tetapi di Afrika itu baru 4,3%. Dan COVID itu kan penyakit global yang tidak bisa kalau satu negara kena ya tetangganya kena dan seterusnya. Betul. Dan ini harus diatasi secara bersama. Makanya Presiden minta untuk jangan sampai ada politisasi dan diskriminasi. Intinya adalah ya kalau bisa vaksin itu harus merata. Gitu. Ini sikap yang berani ya diambil oleh pemimpin negara berkembang, Bang. Karena kalau kita melihat sebetulnya kan konon katanya percaturan politik global ini dikuasai negara-negara maju begitu, Bang. Betul. Bahasanya lugas. Jadi kalau lo punya kesan itu berani, bahasanya memang lugas. Baik. Kita harapkan kemudian ini berdampak kepada kerjasama antar negara karena di berita selanjutnya masih dari halaman 1 soal kerjasama antar negara, persisnya kebijakan ekonomi antar negara penting. Terkait dengan pemulihan ekonomi, berita ini mengatakan waspadai inflasi di sejumlah negara. Kalau melihat isi beritanya, Bang Don dan pemirsa, sekian negara itu ternyata saat berjuang memulihkan ekonomi, laju inflasi sudah naik lebih dulu daripada pemulihan ekonomi. Bagaimana, Bang? Leo pasti bisa lebih menjelaskan ini karena reporter senior untuk ekonomi. Tapi yang saya tahu adalah bahwa semua itu sekarang itu in waiting gitu ya. Jadi kalau sedikit kendor pandeminya lalu kemudian orang genjot membangun gitu. Kalau pilihan kita kan kendalikan penularan tapi juga membangun ekonomi. Betul. Kalau lihat di beberapa tempat begitu ada kendor dan sedikit longgar lalu kemudian uang mulai bangun lalu kemudian uang beredar begitu banyak lalu kemudian inflasi gitu. Inflasinya itu sangat tinggi gitu. Kalau lihat angkanya Turki 19,25%. Brasil 8%, Rusia 7%, dan kalau kita sekarang berada di sekitar 1,59%. Jadi memang ketika Ibu Sri Mulyani menyerukan ini, ya kita harus waspada betul karena konsekuensi dari inflasi ini kan orang akan menaikkan suku bunga. Kalau naik suku bunga, dana jadi mahal. Betul. Kalau jadi mahal, kredit jadi susah dan ujung-ujungnya kita juga tidak bisa bangun apa-apa. Gitu. Paling tidak itu jadi susah. Akhirnya pemulihan ekonomi terancam. Pemulihan ekonominya yang terancam. Dan itu yang kita harapkan. Kita berharap kita betul-betul konsisten untuk menjaga ini. Dan melihat kerjasama antara otoritas moneter dan fiskal di Indonesia, saya optimis, Bang, bahwa itu bisa dilakukan. Betul, Leo. Saya beberapa kali ikuti pertemuan itu dan bagaimana interaksi antara moneter dan fiskal itu kelihatannya kita baik dan sinergis ya. Baik. Kita harapkan itu bisa kita kendalikan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini berita yang sangat diperhatikan oleh orang tua murid, Bang Don. Evaluasi prokes di sekolah. Ini karena kelihatannya ada ya yang muncul setelah
uji coba pembelajaran tatap muka ada jadi kasus baru Bang atau bagaimana Bang? Iya, jadi ini sebetulnya memang mengejutkan, tapi sebetulnya predictable. Jadi kita sudah tahu dulu pelajaran tatap muka ini perlu dibuka secara hati-hati. Yeah. Begitu dibuka, ternyata begitu banyak yang terjangkit. Oh. Data-datanya ada di sini, ada guru yang terjangkit, ada siswa yang terjangkit, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, begitu banyak, termasuk SLB gitu. Iya, hampir 3% ini ya dari semua sekolah. Kalau lihat gini, 3% dari 47.000 sekolah yang tetap buka, itu jumlah yang besar. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya sudah bisa dipredik gitu. Dan temuannya cuma sederhana. Yuk ketat protokol kesehatan. Sebetulnya itu gitu. Nah, kalau kita lihat kan ternyata ya pelaksanaan protokol kesehatannya tidak seketat seperti yang dibayangkan. Kalau kita ke daerah-daerah, hal ini seperti terasa biasa. Dan sekarang kita harus menerima atau menanggung akibatnya seperti ini. Itu berarti apa yang harus dilakukan Bang? Di dalam berita ini di bagian akhirnya dikatakan malah DPR dan juga PGRI mengatakan PTM harus terus berjalan dengan perbaikan protokol kesehatan. Itu betul. Saya kira satu-satunya cara yang paling baik itu ya melaksanakan protokol kesehatan dengan yang ketat. Lalu sekarang tentu harus ada tracing dan ada treatment setelah terjadi seperti ini. Kita berharap, karena ini kan tadi Leo mengatakan keresahan bagi orang tua, keresahan kita semua. Keresahan untuk anak-anak yang pergi sekolah, keresahan keluarga, dan keresahan kita semua. Gitu. Yang penting adalah keselamatan seluruh peserta didik di nomor satu kan ya Bang? Betul. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa hari ini. Tajuknya bukan PON biasa. Betul. Ya. Maksudnya adalah ini PON luar biasa atau bagaimana Bang? Kenapa kemudian dikatakan bukan PON biasa Bang Don? Iya Leo, kebetulan minggu lalu saya ada di sana. 2 hari 3 malam, jadi mungkin saya sedikit dapat atmosfer ketika ada di Jayapura, ada di Sentani, ada di Abepura. Untuk kita jalan bersama teman-teman dari pimpinan media group ketika itu. Lalu kita lihat ini luar biasa PON ini. Yang pertama di tengah pandemi. Mungkin kalau lihat momen pelaksanaan persis Olimpiade Tokyo. Walaupun prestasi tentu tidak bisa kita bandingkan. Lalu kemudian penyelenggaraan PON-nya ketika pandemi ini, kalau kita berhasil, itu akan memberikan harapan. Harapan tentang kita bisa gitu menekan ini. Kedua, kita memberi harapan bahwa bersama dengan itu ekonomi bisa menggeliat gitu di Papua. Iya gitu. Lalu kemudian kita berbicara dengan beberapa orang. Walaupun belum euforia minggu lalu ya, tapi sekarang itu mungkin sudah berubah karena sudah banyak orang ke sana. Ini memberi rasa percaya diri yang lebih besar dan lebih tinggi kepada masyarakat Papua. Yes, we can. Kita bisa gitu. Lalu kemudian PON ini kemudian juga kalau lihat pada waktu saya di situ sudah datang sejumlah ofisial dan juga petugas pengamanan ya, sudah banyak ya. Saya rasa ini akan membuka interaksi yang sangat menarik antara teman-teman atau warga Indonesia dari provinsi lain dengan warga Papua yang menurut perkiraan mudah-mudahan ini akan merekatkan rasa keindonesiaan kita gitu, rasa kekitaan kita sebagai sesama warga Indonesia. Ingat, olahraga itu beyond politics. Jadi ini betul-betul pertandingan yang membuat persaingan itu seru, bisa berantem di lapangan, tetapi kan orang harus mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan. Itu soal sportivitas. Dan saya rasa interaksi itu nanti mudah-mudahan membawa sesuatu yang luar biasa atau sebuah perubahan tentang rasa kekitaan atau rasa keindonesiaan yang naik kelas. Baik, harapan-harapan yang baik itu dipertanyakan sebagian orang Bang, karena beberapa waktu terakhir ada gangguan keamanan. Apakah kemudian PON di Papua ini bisa berjalan dengan aman? Bagaimana dampaknya? Kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 24 September 2021, bukan PON biasa. Bukan PON biasa.
Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 nanti, jika dilihat dari banyak sisi, bakal menjadi perhelatan yang istimewa. Yang pertama, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi. Itu sebabnya, seperti halnya Olimpiade Tokyo tempo hari, PON Papua yang semestinya digelar di 2020 harus ditunda kurang lebih 1 tahun demi menunggu situasi pandemi yang lebih kondusif untuk perhelatan kompetisi multi-event yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pendukung. Keistimewaan kedua, tentu saja dari sisi tempat penyelenggaraan. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur selama ini identik dengan ketertinggalan, paling tidak jika kita membandingkannya dengan Indonesia bagian barat dan terutama Pulau Jawa, Bali. Karena itu, keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur. Selama 2 pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga multi-event kelas nasional. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih besar, Papua bakal menjadi etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan Indonesia sentris yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo. Artinya, penyelenggaraan PON di Papua tak bisa sekadar dilihat dari kacamata olahraga. Betul bahwa tujuan utama PON digelar ialah mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multi-ajang yang meninggikan sportivitas dan kualitas. PON adalah arena seleksi atlet-atlet terbaik di negeri ini untuk nantinya berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Namun, kiranya PON Papua terlalu strategis untuk hanya dinikmati sebagai tontonan olahraga atau dipetik manfaatnya cuma oleh penggemar olahraga. PON Papua semestinya dimaknai pula sebagai penggerak ekonomi daerah, perangsang pembangunan sarana dan prasarana olahraga, juga pemacu pembangunan infrastruktur dasar. Sesungguhnya itulah salah satu intisari pemilihan tuan rumah PON di luar DKI Jakarta yang dilakukan sejak PON 15 di Surabaya pada 2000 lalu. Alasan utamanya ialah demi memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Lewat rangsangan PON, bukan tidak mungkin daerah itu akan semakin berkembang dan kemudian naik kelas. Contoh konkretnya, Palembang yang naik kelas sampai 2 kali. Setelah sukses menyelenggarakan PON 16 2004, kota itu berhasil pula menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Kesuksesan 2 ajang itu membuat Palembang ditunjuk lagi menemani Jakarta menghelat Asian Games 2018. Kita tahu kemudian penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta Palembang itu dipuji habis oleh sejumlah negara peserta dan publik Asia. Papua sangat punya potensi untuk itu, bahkan melebihi Palembang. Salah satu kuncinya ialah bagaimana pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan selama PON. Masyarakat mesti diberdayakan agar menjadi bagian dari PON, tidak hanya sebagai penonton belaka. Pelibatan mereka akan menaikkan kualitas rasa keindonesiaan masyarakat Papua. Yang perlu diwaspadai ialah level keamanan di provinsi tersebut. Menjelang pergelaran PON 2021 ini pun, teror dari kelompok teroris masih terjadi di beberapa daerah di Papua. Ini ujian kedua untuk PON Papua, yakni menghadirkan rasa aman bagi tamu-tamu yang akan hadir dan bertanding. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan. Jika ujian-ujian itu bisa dilewati, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, tetapi juga PON yang sukses mengangkat derajat orang Papua baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, pertanyaan yang tadi saya tanyakan Bang, dan itu ditanyakan banyak orang soal keamanan. Karena beberapa kali kejadian KKB di daerah Papua, bagaimana memastikan keamanan bukan hanya di kawasan penyelenggaraan PON tentunya di venue-venue, tapi juga di Papua, supaya semua orang yang mau datang ke sana sebagai pendukung, sebagai official, sebagai atlet, sebagai penonton juga, itu bisa merasakan keamanan itu. Ya Leo, ini adalah konsen kita semua gitu. Saya tanya beberapa orang di Papua, termasuk misalnya Pak Bupati Mateus, yang dari Bupati Jayapura. Jawaban mereka, kejadian itu jauh di luar daerah-daerah penyelenggaraan, itu kan di pegunungan. Jauh dari venue? Jauh dari venue. Tetapi kan penjelasan-penjelasan ini kan tidak cukup untuk untuk kita. Tetapi karena ini menyangkut ribuan orang yang terlibat di situ, tentu kita betul-betul berharap Papua bisa menjamin keamanan di situ. Aparat juga bisa menjamin keamanan di situ. Walaupun karena itu kan datanya kan ada 10.000 yang akan mengawal pengamanan di sana. Pasukan pengamanan. Di situ. Jangan juga sampai mengesankan bahwa itu menakut-nakuti. Orang harus tetap nyaman gitu untuk menonton gitu. Gitu Leo. Kalau kita lihat ada isu itu tentu, tetapi rasa-rasanya kali ini mestinya bisa bisa diatasi dan sebaik mungkin membuat semua orang nyaman gitu. Kekhawatiran yang lain Bang Don adalah soal pandemi Bang. Betul. Ini juga kekhawatiran yang dilontarkan orang waktu Olimpiade akhirnya diadakan di Tokyo. Bahkan orang Jepang sendiri banyak yang mendemo minta dibatalkan waktu itu. Dan terbukti itu bisa dilaksanakan dan tidak memunculkan lonjakan baru. Papua bisa tidak Bang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang-orang di Tokyo? Ya, ada angka yang memperlihatkan bahwa itu turun di Papua, lalu kemudian naik lagi dan sekarang turun gitu. Saya tidak tahu apakah indeks Kompas punya atau di mana saya dengar baca itu, tapi intinya mestinya itu bukan sebuah daerah yang merah saat ini. Dan saya kira itu menjadi penting dan catatannya dan syarat utama dari pelaksanaan itu kan tetap aja harus menjaga protokol kesehatan. Tapi Leo, satu hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya kalau kita mau supaya PON ini sukses betul, terutama harus menjadikan orang Papua itu sebagai the real host. Jadi tuan rumah yang sesungguhnya. Gitu. Maksudnya sebanyak-banyaknya penyelenggara adalah orang Papua asli atau bagaimana? Begitu kan, ada relawan. Itu semua orang yang terlibat dalam PON ini, ada atlet 6.000-an, ada ofisial 3.000-an, ada relawan. Dan itu jumlahnya hampir 30.000. Itu jumlah yang besar yang menurut saya kalau melibatkan putra-putri Papua itu akan menjadi kebanggaan. Jadi jangan sampai mereka jadi host tetapi jadi penonton. Jadi suksesnya itu adalah akan ditentukan oleh keterlibatan mereka. Karena juga banyak kegiatan langsung oleh masyarakat Papua, banyak mahasiswa di Uncen dan seterusnya, banyak SMA dan SMK dan seterusnya. Tapi kan sejumlah pos atau pusat-pusat ekonomi itu juga akan didatangi untuk kemudian kegiatan ini related dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif setempat. Cenderamata saya kunjungi sebuah tempat jualan kerajinan Papua di situ di dekat pusat kota Jayapura. Saya yakin itu juga akan menjadi tempat yang baik untuk kemudian orang merasa mereka dilibatkan gitu. Bukannya bermaksud paranoid Bang, tapi di beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan yang sudah wanti-wanti, sudah memperingatkan karena dana penyelenggaraan PON Papua ini lebih dari 1 triliun. Besar sekali, jangan sampai ada korupsi. Nah ini bagaimana kita memastikan bahwa semua yang bekerja di PON Papua ini benar-benar ingin mensukseskan PON tanpa mempertebal pundi-pundinya dengan cara yang tidak boleh Bang. Bagaimana Bang? Saya ketika di Papua menanyakan itu juga Leo, termasuk kepada Pak Bupati dan beberapa orang. Dan ada fakta yang mengatakan bahwa dulu kan itu disalurkan melalui provinsi yang jalanin ini PON ini. Tetapi kemudian belakangan itu langsung dijalankan oleh kabupaten-kabupaten tempat penyelenggaraannya. Misalnya sekarang Bupati Jayapura itu adalah termasuk yang paling sibuk. Kenapa? Karena sentra pertandingan itu banyak di daerah itu. Itu juga di Mimika dan di Merauke dan lain-lain gitu. Jadi daerah-daerah itu kemudian diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Itu berarti makin dekat kan dengan orang di bawah. Kita berharap bahwa ini
dana sebesar itu tidak sia-sia dan tidak kemudian menjadi dikorup begitu. Karena kita tahu dana otsus juga banyak di sana tapi belum menunjukkan hasil yang luar biasa gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan kembali lagi soal mereka harus betul-betul jadi tuan rumah. Kan selama ini kan ada unspoken thing gitu yang orang selalu bilang, kenapa sih orang ribut? Salah satunya itu kan kecemburuan pada kesuksesan para pendatang dan orang asli di situ. Dan kalau kita lihat karena kemampuan misalnya hospitality masih berkurang atau tidak seperti di Bali misalnya, mestinya semua orang harus memahami. Artinya kalau you rada uncomfortable dan pelayanan itu agak di bawah sedikit karena juga mungkin soal pelatihan dan seterusnya belum terlalu bagus gitu. Ya orang harus mengerti, jangan terlalu menuntut atau high expectation yang membuat orang merasa kamu tidak mampu gitu. Enggak, itu harus encourage dan bukan discourage gitu. Kemungkinan juga adalah bagaimana bisa menjadikan PON ini adalah pesta orang Papua. Betul. Kalau kemudian para pemimpin-pemimpin informalnya Bang, ketua-ketua suku, kepala-kepala suku juga melakukan hal yang sama. Apakah itu juga pada saat Bang Don ke sana terlihat juga Bang? Bukan hanya panitia yang resmi ya tentunya ya. Betul. Bagaimana minat mereka? Begini, Media Group itu kan salah satu perusahaan itu kan PSU yang kemudian menyediakan 1 juta lebih meals untuk PON ya. Kemudian kita ketemu, saya masuk atau Media Group tim itu masuklah di Stadion Lukas NMB yang sekarang jadi besar sekali dan bagus. Kita ada di kolam renangnya lalu kemudian potong tumpeng dan di situ kita dengar bagaimana ada ulama, bagaimana pendeta, bagaimana, dan saya rasa mereka akan bisa diikutkan untuk kemudian ramekan itu. Karena kita tidak bisa bicara misalnya kalau you melibatkan masyarakat Papua, ya banyak yang lewat gereja, banyak lewat mudika, banyak yang lewat sesuai dengan kondisi setempat ya. Kondisi setempat yang memungkinkan banyak orang terlibat dan saya kira orang Papua itu akan sangat happy kalau diberi kesempatan. Gitu. Kita akan bicarakan lebih lanjut lagi Bang Don, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mendengarkan Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan bukan PON biasa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas bukan PON biasa ini? Bagaimana menurut Anda? Poin pertama saya sangat optimis ya bahwa PON 20 di Papua ini akan berlangsung dengan sukses dan akan berdampak secara positif dalam jangka waktu yang panjang ya, dalam arti nanti bisa jadi nih Papua bisa jadi destinasi wisata sport tourism ya gitu loh, destinasi baru sport tourism gitu. Tentu saja ekspektasi saya ini nggak berlebihan ya, mengingat Papua ini sebenarnya putra-putri Papua ini punya semacam bakat alam ya, punya potensi luar biasa untuk bisa diandalkan bagi Indonesia buat bersaing di event olahraga mancanegara gitu ya. Tinggal nanti ini bagaimana memanage-nya aja. Mungkin selama ini kenapa Indonesia ini olahraganya selalu kalah melulu dari negara lain, mungkin karena cara memanage potensi kita yang kita ini belum bisa lakukan gitu. Dan mudah-mudahan Papua ini terbukti kan tim sepak bolanya Persipura semenjak era Liga Indonesia diselenggarakan tahun 95 itu adalah Persipura adalah tim paling banyak meraih gelar juara Liga Indonesia. Dulu juga Lisa Rumbewas meraih medali perunggu meraih medali perak ya di Olimpiade Sydney 2000 dan 2004 di Athena gitu ya. Ini sebenarnya Papua sangat luar biasa. Bahkan waktu masih bernama Irian Jaya dulu mereka juga luar biasa, punya atlet sepak bola seperti Ishak Fatari misalnya gitu. Sebenarnya Papua ini sangat luar biasa. Nah, maka dari itu penyelenggaraan PON 20 di Papua ini bisa berdampak positif secara jangka panjang gitu. Terus yang kedua, saya berharap infrastruktur yang dibangun untuk penyelenggaraan PON 20 di Papua ini setelah PON terselenggara jangan sampai mangkrak ya, jangan sampai nggak digunakan gitu. Jangan sampai nanti kalau nggak salah pengalaman waktu itu PON di Riau ya, di Pekanbaru kalau nggak salah itu setelah PON terselenggara di Pekanbaru ternyata mangkrak juga gitu loh. Nah nggak pernah dimanfaatkan gitu. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi di Papua gitu. Nah terus juga saya jadi ingat ini kalau menganalogikan penyelenggaraan PON di Papua ini seperti Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Waktu itu orang-orang banyak yang meragukan kemampuan Afrika Selatan karena benua Afrika kan identik dengan kekerasan
kekerasan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tapi itu ternyata Afrika Selatan bisa membuktikan Sukses, menyelenggarakan Piala Dunia 2010 secara sukses gitu ya. Mudah-mudahan itu terjadi di PON 20 di Papua ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Don, pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pagi Pak Leo, Pak Don, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, salam Yang sejahtera. pertama Silakan, Pak, sebagai bagian dari Indonesia Timur Pak, walaupun Papua dengan Maluku ini kan tidak jauh Pak, ya. Saya mau mengatakan begini Pak Leo dan Pak Dosmon. Kami bangga bahwa penyelenggaraan PON ke-20 walaupun ditunda 1 tahun, tapi penyelenggaraan berhasil Pak sekarang ini. Yang pertama itu dulu Pak Abdon. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi PON, bukan PON biasa, artinya dalam kondisi COVID, ya hampir 2 tahun, tetapi pekerja panitia PON, PB PON besar, PB PON Papua bekerja dan penyelenggaraan kan tinggal hitung hari saja, Bang Dosmon. Ya, yang ketiga saya mau mengatakan begini Pak Don, kalau kebicara ekonomi ke depan, saya kira bukan soal Papua menyelenggarakan PON hari ini saja, tapi setelah itu akan kedatangan berbagai turis yang akan muncul di Papua, baik domestik maupun internasional. Yang ketiga, akan penyelenggaraan SEA Games yang akan datang bulan Desember Pak. Ini berarti bahwa rekor-rekor internasional itu akan direkrut daripada PON ini Pak, dalam rangka persiapan. Saya kira ini akan ditekankan pagi-pagi ini supaya mengkali penyelenggaraan PON akan berhasil. Dan yang ketiga terakhir Pak Leo dan Pak Dosmon, saya kira ini all out Pak dari segi kursi keamanan. Walaupun fenomena itu akan jauh daripada kondisi yang terjadi di Papua. Demikian Pak Boskon dan Pak Leo yang mungkin saya komentar di pagi ini. Sukses untuk penyelenggaraan Papua, sukses untuk Indonesia. Merdeka. Amin. Merdeka. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Iya, kalau di PON itu ada istilah torang bisa, Papua bisa. Papua itu Indonesia. Semoga Papua jaya pasca PON. Tidak hanya karena dia baru pertama di timur Indonesia atau karena pandemi. Menurut saya pengamanan peserta PON yang dikawal polisi TNI sejak dari daerah awal sampai di tempat tujuan itu juga luar biasa. Harus memang begitu. Pengamanan super ketat di area tempat tinggal mereka juga diperketat. Jadi sorotan dunia ini pasca pencapaian nakes. Jadi kita harus hati-hati. Juga jadi sorotan WHO karena dalam era pandemi. Peserta pasti khawatir. Jadi saya meminta supaya petugas keamanan di Papua, Timika, Merauke jangan abai, juga intel-intelnya. Khawatir ada teroris KKB, selain itu juga lebih khawatir lagi yang teroris non-KKB yang menyusup, mencari perhatian dunia. Juga Satgas Covid harus serius, jangan sampai ada klaster PON dibawa kembali ke provinsi masing-masing. Jadi saya mau mengatakan kita harus, semua harus, terutama Pemda setempat harus mendukung ini agar sukses. Untuk berikutnya Medan Aceh, untuk tahun PON berikutnya semoga siap-siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Korinus Hora dari Kabupaten Mapi, Papua. Pak Korinus, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak Korinus. Pak, sambil dikecilkan volume televisi Anda, boleh langsung menyatakan pendapat Anda Pak terkait dengan bukan PON biasa. Silakan Pak Korinus. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Don Bosco. Pagi Pak Korinus. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Metro. Ya. Papua sangat berterima kasih luar biasa. Kami menunggu-nunggu sekian tahun baru kali ini baru eksekusi untuk PON di Papua. Ya. Pertama, keamanan di Papua terjamin. Kami percaya itu. Ini momen yang sangat penting. Ya. Yang berikut adalah masyarakat Papua pasti mendukung penyelenggaraan PON ini. Baik.
keamanan yang Bapak sementara ini kita lihat di Papua. Contohnya sekarang ada di Maibrat itu. Ya. KKB yang sementara bikin kerusuhan di mana-mana. Kami di Maibrat itu ditangkap, orang-orang itu tangkap semua. Kami tidak tahu itu. Oke. Kami tidak pernah terlibat dengan organisasi yang terlarang. Oke. Jadi masyarakat Papua, saudara-saudara di Papua mendukung agar PON Papua ini sukses. Terima kasih Pak Korinus Hora dari Kabupaten Mapi, Papua. Selamat pagi Pak. Pendapat yang sangat menarik Bang Don, tapi sayang kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Bang Don, tadi para pemirsa sangat bersemangat mendukung PON. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian PON ini benar-benar berdampak jangka panjang juga Bang, bukan hanya di saat event ini diselenggarakan. Iya Leo, ini pertanyaan yang menarik. Tadi kalau lihat para penelpon ada Pak Dhani, ada Pak Poli, ada Pak Ondo, ada Pak Korinus. Saya merasa bahwa ada semacam penghayatan yang sama bahwa PON kali ini bukan PON yang biasa. Cuman kalau pertanyaan Leo, bagaimana? Setelah ini lalu apa? Saya kira banyak pelajaran yang kita lihat. Ada beberapa pusat pelaksanaan PON provinsi di luar Jawa ya. Mestinya, idealnya semua infrastruktur olahraga itu membantu leveling hasil prestasi olahraga yang makin baik. Di daerah itu? Di daerah itu gitu. Papua juga demikian. Gitu. Tadi Pak Dhani mengatakan tidak boleh mangkrak setelah itu. Ada fakta di beberapa tempat banyak fasilitas olahraga yang dibangun mangkrak dan itu tidak bisa dimanfaatkan. Dan itu menjadi tantangan gitu. Kita pun berpikir, saya ke Papua itu, saya melihat semacam ada tanda kutip ya, keajaiban infrastruktur olahraga. Keajaiban? Iya. Kenapa Bang? Saya tidak pernah berpikir, kan saya beberapa kali ke Jayapura, saya tidak pernah berpikir bahwa stadion itu begitu megahnya. Dan begitu gagahnya di perjalanan antara dari Papua, dari Jayapura menuju ke airport yang di Sentani gitu. Yang ingin saya katakan, ini nggak boleh dibiarkan berlalu begitu saja, tetapi kita juga tahu, Pak Dhani tadi bilang, itu salah satu gudang atlet itu ada di Papua. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kebetulan kan Menteri Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali itu kan punya apa namanya Grand Design. Grand Design olahraga nasional. Desain olahraga nasional. Saya kira sentra-sentra fasilitas olahraga itu sudah banyak. Kalau misalnya ada di 10 daerah ya pusat di situ gitu. Dan saya kira Papua itu salah satu sumber atlet yang bagus gitu. Intinya kemudian adalah bahwa jangan sampai itu dibiarkan. Karena betul, saya datang ke situ lalu kemudian lihat di kolam renangnya itu, saya merasa ini kelas dunia. Terus setelah ini diapakan gitu ya. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Karena betul Bang Don, di beberapa daerah kita sebut saja Bang ya, bukan hanya event olahraga sebetulnya, tapi event internasional seperti di Bali saja, terlepas dari pandemi, itu beberapa venue relatif tidak terpelihara dengan baik setelah event internasional yang mengharumkan nama bangsa ini selesai. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mencegah hal serupa terjadi di venue-venue yang akan dipakai di PON Papua ini? Ya kita hanya tahu bahwa itu jangan sampai berulang. Saya kira pemerintah juga tahu, kemudian konsep desain olahraga nasional juga punya Pak Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga sudah ada. Semua fasilitas sudah ada, kita tidak perlu mengulang-ulang bikin fasilitas yang sama. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Sekali lagi ya, ini tempat yang baik dilakukan di Papua, ini sebuah keistimewaan. Tapi kembali lagi, ini baru akan berarti kalau masyarakat Papua sendiri diikut sertakan seoptimal mungkin. Jangan sampai kemudian usai PON, usai pesta, mereka kemudian cuci piringnya. Dan saya kira semua orang harus sadar betul bahwa ini untuk kemajuan. Dan bicara tentang kemajuan olahraga itu sebetulnya bicara tentang kemajuan bangsa. Gitu. Dan kalau betul misalnya tadi target kemarin 3 atau 4 hari lalu saya bertemu dengan Pak Zainuddin Amali ketika kita kasih penghargaan kepada para Paralimpian. Gitu. Beliau menjelaskan dengan senang tentang soal desain olahraga nasional dan merasa tertantang bahwa sekarang kita di posisi 43 di Olimpiade, lalu kalau di Paris mau di atas 43 itu seperti apa gitu, itu sebuah hal yang berat. Tetapi kalau kita lihat infrastrukturnya sudah tersedia seperti sekarang dan jangan dibiarkan mangkrak, sebetulnya kita punya kesempatan itu. Jangan sampai kemudian kita bangun lagi infrastruktur baru, buang-buang uang, sementara yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan atlet, pembangunan fisik sudah terjadi Bang. Dan kita terheran-heran, terkagum-kagum dengan kemegahan
berbagai venue. Tapi manusianya ini kan harus dibangun juga, Bang. Dan tidak bisa hanya dibangun atau dipersiapkan saat menghadapi event saja. Ini harus ada desain besar, grand design olahraga nasional dalam pemikiran saya adalah nanti kita akan melihat anak-anak itu bukan masuk ke SD, SMP, SMA lagi, tetapi sekolah-sekolah khusus olahraga yang membentuk mereka menjadi atlet nasional dan bukan hanya emas Asian Games tentunya. Emas Olimpiade itu harus menjadi targetnya. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan di Papua, Bang? Ya, Papua bukan sebuah tempat yang terlalu jauh di era connectivity seperti sekarang. Kita bisa terbang dari sini 4,5 jam sudah sampai di Jayapura. Kalau dari direct. Jakarta 4,5 jam ya? Sekitar 4,5 jam. Kita tidak boleh lagi merasa di era-era connectivity yang sangat terbuka ini itu menjadi tempat yang sangat jauh. Tadi saya bilang itu ada semacam tanda kutip sekali lagi keajaiban infrastruktur. Kalau Papua dibangun, belum lagi dana otsus yang sudah diperpanjang 20 tahun lagi dan dananya itu berapa ya? Hampir 240-an triliun. Iya, besar. Mestinya itu membuat itu semua berubah, naik kelas dan menjadi lebih baik gitu. Nah, pembinaan olahraga itu kan sebetulnya pembinaan terhadap manusia secara lebih komplit sebetulnya. Komplit karakter. Karakter olahraga itu adalah sportivitas. Karakter olahraga itu adalah budaya bersaing. Kemudian budaya untuk unggul, budaya untuk menang. Kerja keras, daya juang. Itu semua membentuk manusia sebetulnya untuk mendekati tanda kutip sekali lagi mendekati sempurna. Gitu. Kalau lihat seperti itu, jadi ini bukan soal misalnya karena kita harus meraih prestasi internasional. Tentu itu sangat penting. Tetapi ini juga adalah pembinaan sikap mental dan bagaimana membuat manusia betul-betul sehat secara pikiran dan sehat secara raga. Kan gitu kan, mensana in corpore sano. Gitu kan, Leo. Semoga setelah PON ini terjadi atau berlangsung, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Tapi yang paling penting pada saat PON berlangsung kita harus nonton ini, Bang, ya. Harus nonton karena itu ini menjadi panggung di mana Papua terbuka kepada dunia luar untuk Indonesia yang lainnya dan Indonesia kemudian melihat dari dekat tentang Papua. Semoga itu yang bisa terjadi, Bang Don. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, namun juga PON yang sukses untuk mengangkat derajat orang Papua, baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama dukung PON ini. Untuk yang tidak bisa ke Papua, mari sama-sama menonton, kita mendukung PON ini. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi. Metro TV,